Nah, hari ini kita akan berbicara, akan masih melanjutkan tentang tema firman Tuhan kita. Masih ingat apa? Tahun percepatan. Nah, saya sudah sampaikan beberapa hal, ya kan? Sesi pertama episode pertama tentang percepatan kemajuan dalam iman. Yang kedua, percepatan dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, percepatan kemajuan dalam menghasilkan buah. Terus keempat kemarin, percepatan kemajuan untuk hidup di dalam kasih. Nah, hari ini kita akan berbicara percepatan dalam berlari untuk mencapai target. Jadi hidup kekristenan itu sebenarnya saudara tahu itu kita sedang berlari sekarang. Target yang akan kita capai nanti. Ya kan? Nah, saya ajak saudara buka dulu dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, saya akan bacakan ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tertolak. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang percepatan dalam berlari mencapai target. Nah, saudara, iman Kristen atau hidup kekristenan itu Rasul Paulus menggambarkan seperti orang yang sedang ada dalam gelanggang pertandingan. Tadi kita baru baca kan? Makanya dia bilang berlarilah begitu rupa. Jadi rupanya Paulus menggambarkan, dia sampaikan kepada jemaat di Korintus pada saat konteks zaman itu. Dia berkata, dia sedang menyampaikan bahwa hidup kekristenan orang yang hidup dalam Yesus benar, dia sedang ada dalam satu gelanggang pertandingan. Nah, Paulus menggambarkan itu seperti orang dalam gelanggang pertandingan, katakanlah berlari atau pertandingan apa? Lari. Kita tuh ada lari 100 meter, ya kan, ada lari maraton dan sebagainya. Tapi intinya Paulus menggambarkan hidup kekristenan itu seperti orang yang sedang ada dalam gelanggang pertandingan, ya kan? Nah, saya mau tanya, setiap orang yang ada dalam gelanggang pertandingan, apa yang ingin ia capai? Kita ini semua sedang bertanding nggak hari ini? Apa yang ingin kita capai? Seorang sedang bertanding, satu tujuan yang dicapai, aku supaya mencapai kemenangan. Amin. Aku mencapai kemenangan, aku sampai mencapai garis akhir. Itu orang yang sedang ada dalam pertandingan. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, ini yang harus kita apa? Miliki. Harus memiliki apa? Satu kerinduan untuk mencapai kemenangan, mencapai garis finish, mencapai akhir daripada pertandingan itu, ya kan? Ini baru disebut dengan apa? Keberhasilan. Ini baru disebut dengan apa? Kita mencapai target. Ini Paulus gambarkan. Nah, hari ini saya mau katakan kekristenan bukan kayak agama sudah saya percaya, ikut hukum-hukumnya, ya kan? Saya udah pernah jelas ada 3 hukum yang selalu ada dalam agama, khususnya dalam konteks perjanjian lama itu, ya kan? Hukum apa namanya? Hukum moral, yang kedua hukum seremonial keagamaan, dan ketiga hukum sosial. Saudara boleh baca dalam konteks teologi perjanjian lama itu hukum itu yang diajarkan kepada orang-orang Yahudi atau orang Israel pada zaman itu. Makanya ada loh batu Tuhan berikan kepada Musa, hukum 10 perintah Allah itu. Satu batu berbicara tentang hubungan dengan Allah, isi 5 hukum berikutnya hubungan dengan sesama. Itu semua hukum yang bersifat moral dan seremonial. Makanya orang-orang Yahudi pada zaman itu, bahkan sampai sekarang pun kita masih lihat, mereka menganut kepercayaan atau menjalankan ibadah seperti itu. Harus misalnya menghadap ke Yerusalem. Saudara ingat Daniel waktu menghadapi tantangan itu, dia berdoa 3 kali sehari seperti biasa menghadapi kemana? Yerusalem. Ini semua seremonial
keagamaan. Tetapi di dalam Yesus sudah berubah. Yesus menggenapi hukum itu sekarang ada dalam hati kita. Amin. Tertulis di hati kita. Jadi saudara lihat, kekristenan itu bukan sekedar agama dengan hukum-hukumnya, tapi ternyata itu berbicara tentang kehidupan di mana kita terima Yesus, lalu kita terus berlomba dalam pertandingan mencapai target itu. Amin. Apa yang harus dilakukan agar mencapai target? Kan kita berlari kan? Setuju? Kita semua berlari? Ada target nggak harus? Harus. Nah, bagaimana supaya saya bisa mencapai target itu? Nah, ini kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, harus memiliki keinginan atau kerinduan yang kuat. Coba perhatikan tadi, dalam bacaan kita tadi, 1 Korintus tadi. 1 Korintus tadi, perhatikan di ayat 24b-nya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Ya kan? Jadi orang dalam pertandingan itu misalnya bertanding lari, semuanya berlari. Tapi perhatikan, tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah. Nah, perhatikan ini. Karena itulah larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saya ulangi, karena itu larilah begitu rupa. Apa artinya? Artinya harus memiliki satu keinginan, satu kerinduan yang kuat supaya bisa mencapai target itu. Setuju? Amin? Paulus bilang, makanya berlarilah apa? Begitu rupa supaya apa? Kita mencapai garis finish itu. Nah, hidup kekristenan itu kita sedang ada dalam seperti itu, saudara. Saya tidak tahu, banyak orang kok di tengah-tengah perjalanan dia bisa tinggalkan Yesus kok. Dengan berbagai macam alasan, karena pernikahan, karena iming-iming kekayaan, dia bisa tinggalkan Yesus. Padahal dia orang Kristen. Artinya apa, saudara? Dia tidak mau punya satu keinginan, kerinduan yang kuat untuk aku mencapai garis akhir, target yang Tuhan tetapkan. Nah, hati-hati saudara, makanya Paulus bilang berlarilah begitu rupa. Artinya apa? Ada satu kerinduan yang kuat, ada satu keinginan yang kuat supaya aku mencapai target yang Tuhan tetapkan itu. Amin. Makanya Paulus pernah berkata dalam Filipi 3:13, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarah pandanganku kepada apa yang ada di depanku. Dia lupakan di belakang supaya dia bisa lari mencapai tujuan di depan. Amin. Nah, hari ini saya mau katakan, ini yang harus kita apa? Miliki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Saudara perhatikan dalam wawancara di televisi, apakah itu dalam pertandingan basket, tinju, atau perlombaan apa saja, saudara. Itu kan biasanya terdiri, apalagi pertandingan yang bersifat internasional, itu berbagai suku bangsa ada di situ. Coba saudara lihat hasil wawancara semua. Negara berbeda, kulitnya berbeda, bangsanya, suku semua berbeda, tapi ada satu cuma tujuan yang sama. Keinginan yang kuat untuk meraih kemenangan. Setuju gak? Semua pertandingan itu, saudara lihat, begitu mereka menang diwawancarai, cuma dengan berbagai macam, akhirnya kesimpulan kita dapat, yang mereka bisa rindukan hanya satu keinginan, supaya menjadi pemenang. Nah, ini butuh yang namanya keinginan yang kuat. Makanya Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan pandangan kepada apa yang di depanku. Satu saat kepada jemaat di Filipi, Paulus pernah berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Saya mau tanya, waktu Paulus menulis surat Filipi, dia sudah dalam Tuhan belum? Hah? Waktu Paulus menulis Filipi, surat kepada jemaat di Filipi, dia sudah dalam Kristus belum? Sudah terima Yesus sungguh-sungguh belum? Sudah, sampai dia menulis surat ini kan? Nah, saudara tahu kapan dia menulis surat ini? Dia sedang dipenjara di kota Roma. Sekitar tahun 56 itu. Masehi, 5556 sekitar itulah. Lihat kan? Tapi dia akhirnya berkata apa? Yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Artinya dia sudah dalam Tuhan, tapi kehausan itu selalu ada supaya dia lebih dan lebih dalam lagi di dalam Yesus.
Makanya dia perintahkan, dia tulis surat untuk menyemangati orang-orang Filipi, jemaat yang ada di Filipi dari dalam penjara. Saudara, ini nggak masuk di akal sehat. Masa orang dalam penjara menasihati orang di Filipi untuk menguatkan, bahkan dia berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi apa? Kukatakan bersukacita. Kan nggak masuk akal orang di penjara menasihati orang di luar penjara. Kenapa? Keinginan untuk terus maju dalam Tuhan bergelora dalam hatinya. Nah, hari ini saudara, kita tidak akan pernah mengalami percepatan dalam berlari untuk mencapai target yang Tuhan siapkan itu, kalau kita tidak memiliki kerinduan, keinginan yang kuat terus maju dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini bangkitkan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saya mau tanya, kenapa bangsa Israel harus 40 tahun dulu putar-putar untuk mencapai tanah Kanaan? Itu juga tidak semua masuk. Baca Alkitab pernah tahu kan cerita ini kan? Pertanyaannya kenapa harus 40 tahun? Sekarang tuh 7 jam, 8 jam sampai dari Mesir sampai ke Israel. Ini harus 40 tahun. Katakanlah sekitar 3 bulanan mungkin. Karena mereka naik onta pada saat itu. Tapi kan harus 40 tahun. Pertanyaannya kenapa 40 tahun? Karena tidak ada satu keinginan yang kuat untuk mencapai target yang Tuhan siapkan, itu tanah Kanaan. Makanya mengeluh terus kan? Mengeluh terus sampai waktu Musa pun menerima hukum Taurat itu, 10 hukum itu. Mereka nggak sabar, mereka kumpulkan emas-emas, mereka buat, mereka bakar, mereka cairkan, mereka buat patung yang namanya patung lembu, baru mereka mulai menyembah. Berarti tidak punya target tujuan untuk mencapai tanah Kanaan. Hati-hati dengan kehidupan saudara. Kita semua ini hari ini harus memiliki percepatan dalam berlari mencapai target itu. Amin. Siapa yang siap? Nah, apa yang kita harus lakukan? Miliki keinginan yang kuat, kehausan, kerinduan kuat, supaya aku mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Amin. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan agar mencapai target yang Tuhan siapkan itu? Target tersebut harus mengetahui arah tujuan yang jelas. Amin. Saudara, kan lucu kita berlari tapi nggak punya tujuan. Berlari harus ada target. Saudara, orang yang sedang berlomba lari ada start, garis start, tapi ada garis finish. Garis finish itu menjadi apa? Target, tujuan yang akan dicapai. Jadi yang kedua harus mengetahui apa tujuan yang harus dicapai. Harus mengetahui arah tujuan yang jelas. Saudara tetap masih dalam Korintus tadi. Saudara lihat di ayat yang ke-26, situ dituliskan oleh Rasul Paulus. Sebab itu aku tidak berlari tanpa apa? Tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku tidak berlari sembarangan tanpa tujuan, dan aku bukan seorang petinju yang sembarang saja memukul. Berarti apa? Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, engkau harus mengetahui arah tujuan yang jelas yang akan engkau capai. Banyak kan kita orang Kristen nggak punya tujuan kan? Kenapa saya jadi Kristen? Udah supaya saya diberkati Tuhan kok. Saya datang ke gereja supaya waktu sakit sembuh, ya kan? Supaya perusahaan atau usaha saya maju, Tuhan berkati. Targetnya cuma itu. Dengar saudara, itu hanya bonus, hanya tambahan. Yesus bilang jangan takut dan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Waktu kita dapat kerajaan Allah menjadi target itu, semua Tuhan akan tambahkan. Nah, seringkali kita balik, tambahan yang menjadi target. Makanya kita jadi orang Kristen terputar-putar dari tahun ke tahun, ya kan? Maaf aja sepengetahuan kita, kadang-kadang dari lahir sudah jadi orang Kristen, tapi kita dihotbah sama orang yang latar belakang non-Kristen. Setuju nggak? Kagum-kagum lagi. Wih, dahsyat dia dengar kesaksiannya. Seharusnya kita malu. Kenapa? Harusnya kita seperti itu. Sekarang kita dihotbahin. Kenapa, saudara? Kita hidup sebagai Kristen tanpa tujuan. Coba saudara lihat. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang, apa arah tujuan kita sebenarnya sih? Apa tujuan kita sebagai orang percaya? Apa saudara? Apa tujuan kita sebagai orang percaya? Ada yang tahu nggak? Tujuan kita sebagai orang percaya supaya kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Lihat Matius 5 ayat 48. Perhatikan nih.
Karena itu haruslah apa? Lihat. Harus atau mudah-mudahan? Harus itu suatu perintah atau bukan? Perintah. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ini target. Nah, mungkin saudara tanya, kalau gitu saya udah gak mungkin dong bisa buat salah. Kan sempurna. Gak mungkin dong saya lagi punya kelemahan. Kan sempurna. Seperti itu bukan? Yang dimaksud sempurna, kalau saudara baca dalam konteks dalam Injil Matius itu, Yesus sedang berbicara hendaklah engkau sempurna. Itu sempurna di dalam kasih. Makanya kalau baca Alkitab kita harus mengerti konteks pembicaraan Alkitab. Kalau enggak kita bisa nyasar, ajaran sesat terjadi karena apa? Melepaskan kata dari kalimat, kalimat dari konteks. Jadi bisa ditafsirkan kemana-mana. Nah, Yesus sedang berbicara pada saat itu dalam Injil Matius pasal 5 dia berkata, hendaklah engkau sempurna. Sempurna yang dimaksud itu adalah sempurna di dalam kasih. Kenapa? Karena waktu hidup kita sempurna dalam kasih Kristus yang agape itu, pasti hidup kita akan berkenan di hadapan Allah. Amin. Karena kasih itu akan menuntun kita untuk memasuki seluruh kehidupan kebenaran-kebenaran Tuhan. Akhirnya hidup kita apa? Berkenan di hati Tuhan. Jadi saudara, konteks hidup kekristenan cuma satu, kasih agape itu loh. Kasih Kristus yang menghidupi kehidupan kita. Sehingga akhirnya waktu kasih itu hidup, menguasai, memimpin hidup kita, kita akan sampai kepada target yang Tuhan mau. Saya mau tanya, orang mengasihi dia benci orang lain nggak? Sedikit-sedikit benci orang nggak? Nggak. Orang yang memiliki kasih dia bisa menyimpan dendam nggak? Nggak. Orang yang memiliki kasih melepaskan pengampunan selalu nggak? Makanya Yesus bilang, hendaklah engkau sempurna dalam kasih, karena membuat hidup kita semakin berkenan di hati Allah. Kasih Kristus hidup dalamku, kasih Kristus menguasai hidupku, dia memimpin hidupku melalui kuasa Roh Kudus, maka hidupku semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Jadi Yesus bilang kita harus memiliki satu tujuan. Paulus bilang yang jelas, apa itu? Kita harus hidup sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Itu berbicara sempurna di dalam kasih Kristus yang agape itu. Saya tidak bosan-bosan ulangi. Setiap kita udah punya kasih belum? Amin. Hah? Ngomong aja santai. Orang di pinggir jalan punya kasih nggak? Punya nggak? Punya. Semua manusia bawah kolong langit punya kasih. Tapi kasihnya saya udah pernah jelasin cuma 3. Kasih filio, kasih eros, dan kasih storge. Filio itu kasih persahabatan. Terus apa lagi? Eros tuh ketertarikan kepada lawan jenis. Makanya seorang pria bisa menikah dengan wanita itu karena ketertarikan, ada unsur erosnya. Kalau sesama jenis, error. Yang ketiga ada namanya storge, itu hubungan kasih antara orang tua dan anak. Saya mau tanya, orang tua sama anak dia mengasihi tarikan erosnya enggak? Enggak ada. Kalau sampai ada tuh setannya kerjaan. Nah, 3 ini semua orang di bawah kolong langit itu ada. Tapi perhatikan, 3 kasih itu orientasinya untuk diri sendiri. Persahabatan bisa putus nggak? Bisa pecah nggak? Kenapa? Ya dia buat jahat ya gue nggak mau lagi berteman. Cintaku ditolak, makanya dukun bertindak ya. Orientasinya diri. Orang tua dengan anak bisa putus hubungan nggak? Masuk koran. Pernah baca nggak putus hubungan antara orang tua sudah tidak diakui? Bisa. Kenapa? 3 kasih yang dimiliki manusia itu orientasinya aku. Itu namanya ego. Egosentris. Tapi satu kasih yang tidak ada dalam dunia ini, hanya satu-satunya ada dalam Yesus Kristus yang namanya agape. Waktu kita terima Yesus, berarti kita harus menerima kasih itu secara sempurna, karena Yesus adalah wujud kasih Allah yang diberikan kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, waktu kita terima Yesus,
kasih itu hidup dalam kehidupan kita, terus kita menghidupi itu dalam kehidupan kita, kita akan mencapai target yang Tuhan mau, sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Amin. Jadi saudara, target kita itu, tujuan kita itu apa saudara? Sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Apa sempurna yang dimaksud? Sempurna hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Nah, saya percaya kalau kita lakukan ini, kita akan mencapai percepatan kemajuan kita di dalam kita apa? Mengiring Tuhan itu, ya kan? Dalam mencapai target yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu sebabnya hari ini pastikan saudara mengerti benar bahwa aku harus memiliki tujuan hidupku yang jelas di dalam mengiring Tuhan. Target harus jelas. Apa dia? Sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna di dalam kasih. Nah, ini yang kedua saudara. Yang ketiga, cepat-cepat aja kita ya. Yang ketiga saudara, kita lihat di sini yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar mencapai target yang Tuhan siapkan itu. Yang ketiga, harus hidup dalam pendisiplinan diri. Ini penting. Kalau kita berbicara disiplin, kita terus sedang berbicara penguasaan diri. Kalau kita berbicara disiplin, kita sedang berbicara tentang penyangkalan diri. Itu semua menjadi satu kesatuan yang disebut di dalam kedisiplinan dalam konteks iman Kristen. Coba saudara lihat kembali di ayat 25. 25 bagian A. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan, lihat ya. Jadi semua yang ikut dalam perlombaan pertandingan itu, di sini dikatakan apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Ini berbicara tentang kedisiplinan dalam kita mengiring Tuhan. Ada rasa disiplin, ada penguasaan diri, ada penyangkalan diri. Ini semua bagian dari apa? Pendisiplinan di dalam Tuhan. Kita bisa maju dalam Tuhan waktu kita mendisiplinkan hidup kita untuk sungguh dalam Tuhan. Contoh, aku mendisiplinkan hidupku setiap hari aku harus bangun pagi berdoa pada Tuhan. Aku mendisiplinkan diriku setiap hari aku bangun, aku harus baca Alkitab. Bukan hanya sekedar baca, merenungkan, baru aku beraktivitas yang lain. Saudara tahu, waktu kita melakukan itu, kita sedang membangun pendisiplinan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan ini membuat kehidupan rohani kita terus mengalami kemajuan dalam Tuhan. Maka saya tidak percaya orang yang tidak memiliki kehidupan doa, orang tidak pernah baca firman, lalu dia mengalami pertumbuhan secara rohani, omong kosong. Sampai pernah satu saat, Billy Graham ditanya oleh seseorang. Orang ini punya masalah yang berat. Orang kalau punya masalah doa susah nggak atau gampang? Nah, orang ini tanya kepada Billy Graham waktu itu, pendeta, apa yang saya haruskan? Saya mengalami satu pergumulan yang berat, sampai saya mau berdoa susah. Jawab Billy Graham, ada 3 jawabannya. Yang pertama, berdoalah. Yang kedua, berdoalah. Yang ketiga, berdoalah. Karena waktu saya berdoa, berarti saya membangun hubungan dengan Tuhan. Amin? Setuju? Setuju. Waktu saya baca firman, berarti saya sedang mendengarkan isi hati Tuhan disampaikan kepada saya. Saya mau tanya, ini komunikasi ideal nggak? Kan komunikasi ideal itu 2 arah. Betul? Jadi waktu saya berdoa, berarti saya membangun komunikasi dari pihak saya kepada Tuhan. Waktu saya mendengar firman Tuhan, saya baca, berarti saya sedang mendengar komunikasi daripada Tuhan kepada saya. Kalau ini terbangun, iman kita menjadi kuat dan bertumbuh maju dalam Tuhan. Amin? Nah, itu sebabnya saudara lihat, pendisiplinan itu apa? Perlu. Hari-hari ini semua orang serba mau cepat, ya kan? Instan, mudah, apalagi gampang, tapi nggak mau proses. Benar nggak? Ingin langsing, tapi nggak mau olahraga. Ngapain? Minum obat. Lu jangan salahin, nanti lu dampak obatnya menyerang hidupmu. Ya kan? Apalagi ingin cepat kaya, tapi tidak mau kerja keras. Akhirnya apa? Korupsi. Ini kan orang pengen cepat kaya, tapi tidak mau berusaha dengan jujur dan kerja keras. Apalagi ingin dapat gelar akademis, ya kan? Tapi tidak mau keluar, tidak mau kuliah. Akhirnya bayar beli ijazah, ya kan?
bayar cari gelar, ya kan? Ini semua orang kan mau cepat-cepat, yang lebih parah lagi pengen cepat-cepat jadi pendeta, ya kan? Tapi tanpa proses. Ini yang namanya pendeta jadi-jadian. Sekarang banyak ajarannya morat-marit, nggak karu-karuan. Benar nggak? Makanya hati-hati saudara, hati-hati. Saya mau ingatkan saudara, tidak semua khotbah itu benar-benar berdasarkan teologis Alkitabiah. Banyak sekarang pengkhotbah-pengkhotbahnya berkhotbah yang bersifatnya motivator, ya kan? Berpikir waduh pokok segala macam. Hati-hati, tidak semua saya maksud, tapi hati-hati karena ajaran sesat kan kadang-kadang Alkitab bilang iblis menyamar seperti malaikat terang kan. Mereka pakai kutip-kutip ayat. Saudara lihat ajaran sesat apa, sebut aja. Saksi Yehova pakai Alkitab nggak? Tapi tadi saya bilang, tafsirannya dicuplik-cuplik, satu ayat ditafsirkan sesuka-sukanya. Orang pikir, wah Alkitab kok. Padahal menyesatkan. Jadi hati-hati saudara ya, harus hidup dalam pendisiplinan diri. Siapa yang siap disiplin bagi Tuhan? Amin. Maka Yesus bilang, kalau engkau ikut aku, ya kan, sakal diri pikul salib. Sakal diri pikul salib. Ya kan, terima Yesus itu gratis, mengiring Yesus bayar harga yang dibayar ini kita nggak mau, tapi terima Yesusnya mau. Saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan kemajuan dalam Tuhan kalau saudara cuma mau terima Yesus, memang itu gratis, tapi tidak mau mengiring Yesus dan bayar harga, tidak akan terjadi. Terima Yesus gratis, mengiring Yesus bayar harga. Nah hari ini yang ketiga, supaya kita benar-benar, ya kan, apa yang harus lakukan akan mencapai target yang Tuhan siapkan, harus hidup dalam pendisiplinan diri. Amin. Jadi saudara harus disiplin mulai hari ini, bangun pagi, berdoa, baca firman terus. Saudara setiap hari saudara lakukan itu, pasti hidup rohanimu akan bertumbuh. Ini yang ketiga. Yang keempat kita lihat. Apa yang harus kita lakukan ya, agar mencapai target tersebut. Yang keempat, harus memiliki determinasi. Atau apa ya, determinasi itu ini loh, apa? Ketetapan hati atau keteguhan hati. Jadi yang keempat saudara, supaya kita dapat mencapai harus memiliki ketetapan hati atau keteguhan hati di dalam mengiring Tuhan. Karena kita kan sedang ada dalam gelanggang pertandingan itu kan. Di sini Paulus gambarkan sebagai seorang sedang berlari. Kita harus memiliki apa? Keteguhan hati atau ketetapan hati. Coba perhatikan ayat 27. Tetapi lihat, aku melatih apa? Tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya ulangi, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai apa? Diri, menguasainya seluruhnya. Jadi yang keempat, kita harus memiliki keteguhan hati atau ketetapan hati di dalam Tuhan, di dalam mengiring Yesus. Nanti saudara baca di kitab Ulangan. Catat aja Ulangan 31. Saudara baca ayat 1 sampai 8, khususnya ayat 6 sampai ayat 8. Karena kita tidak terlalu banyak punya waktu. Saudara lihat, waktu kepemimpinan itu dari Musa sudah berpindah kepada Yosua. Kan tahu cerita kan? Yang bawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan siapa? Bukan Musa. Siapa? Nggak tahu kan, berarti baca Alkitabnya nggak pernah. Yang membawa masuk Yosua. Musa tidak masuk, hanya Tuhan izinkan melihat. Salah satu kesalahannya, Tuhan suruh apa? Tunjuk batu itu supaya mereka lagi bergumul butuh air. Dia saking marahnya, emang saya menyadari itu emosi, bayangkan kurang lebih 2 juta orang dia pimpin. Tuhan suruh tunjuk, dia apa? Gregat ini kan ngelus meluru, bersungut-sungut, dia pukul batu itu. Dia melanggar perintah dan ketaatan pada Tuhan. Di situ kepemimpinan dialihkan kepada Yosua. Tuhan tidak izinkan Musa masuk, tapi Tuhan izinkan melihat tanah Kanaan. Nah, saudara lihat nanti baca di Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Nah, sebelum tongkat estafet diserahkan kepada Yosua, pesan Tuhan melalui Musa pada Yosua. Dia katakan apa di situ? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan perintahkan Musa untuk menyampaikan pesan ini kepada Yosua?
Karena Tuhan tahu keras tengkuknya pemberontakan bangsa ini. Jadi dia tahu Yosua yang masih muda akan menghadapi hal yang sama. Ya kan? Makanya akhirnya Yosua pernah berkata begini setelah dia memimpin bangsa itu. Sekarang katakan kepadaku, pada siapa engkau akan menyembah? Kepada Allah Israel yang kami sembah ini, atau kepada orang-orang Allah yang disembah oleh orang Amori itu? Katakan, dia tantang orang-orang yang dia pimpin untuk bawa masuk ke Kanaan. Lalu Yosua bilang, tapi kalau kamu tidak mau menyembah dia, aku dan seisi keluargaku, kami hanya akan menyembah kepada Allah yang hidup itu. Singkat cerita, akhirnya dalam kepemimpinan Yosua lah bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Dan sebelumnya pesan Tuhan melalui Musa untuk disampaikan Yosua, supaya dia teguhkan hatinya, kuatkan hatinya, jangan tawar hati. Supaya apa? Dia bisa mencapai target yang Tuhan siapkan bagi bangsa Israel dalam konteks saat itu, tanah Kanaan. Tanah Kanaan kita apa sekarang? Hah? Apa? Tanah Kanaan yang kita miliki sekarang, Yerusalem baru. Amin. Jadi beda konteksnya ya. Itu dalam konteks zaman itu tanah Kanaan ya tanah di era Kanaan sana. Konteks sekarang kita tanah Kanaan itu sekarang adalah Yerusalem baru. Kita sedang menuju sana. Itu target. Makanya harus apa? Memiliki apa? Ketetapan, keteguhan hati. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan selama-lamanya Yesus. Amin. Supaya kita capai target itu, saudara. Saudara lihat deh, di dalam jemaat di Laodikia, terus saudara baca Wahyu 3. Ya kan? Wahyu pasal 3, saudara lihat. Ayat 16 di situ katakan apa? Aku akan memuntahkan engkau, kenapa? Suam-suam. Saudara tahu suam-suam kuku? Panas-panas. Hah? Kelihatannya semangat, besok hilang. Kelihatan hari ini haleluya ikut doa umpamangan, besok udah nggak ada lagi hilang. Itu namanya suam-suam kuku. Nah, di dalam konteks kitab Wahyu pada jemaat di Laodikia, Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau karena engkau tidak panas, tidak dingin, alias suam-suam kuku. Artinya apa? Tuhan minta kalau engkau mau ikut aku, totalitas hidupmu, sungguh-sungguh hidupmu, memiliki keteguhan hati, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya apa? Tidak dimuntahkan, saudara. Ya kan? Itu sebabnya, saudara, hari ini tetapkan hati kita, aku sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Amin. Supaya apa? Kita sampai target yang Tuhan siapkan itu. Kenapa harus memiliki keteguhan hati dalam mengiring Yesus ini, saudara? Kenapa? Kenapa harus memiliki keteguhan ini? Karena dalam hidup yang kita hadapi ini, kita banyak menghadapi tantangan. Kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Setuju nggak? Siapa nggak punya persoalan sini? Tolong angkat tangan. Ada nggak? Siapa yang tidak mau punya masalah dalam hidupnya? Tolong angkat tangan juga. Nggak ada. Siapa yang suka-suka lu pendeta? Angkat tangan. Ditanya yang punya masalah nggak ada. Yang nggak mau punya masalah. Dengar, saudara, kalau saudara tidak punya masalah, nanti saudara maju sebentar, saya doakan supaya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup itu ada masalah, hidup itu ada tantangan. Tapi lewat tantangan kita akan lihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seringkali kita cuma mau mujizatnya, tidak mau menghadapi nggak mungkin. Ada mujizat karena ada tantangan, ada mujizat ada karena masalah-masalah yang harus kita hadapi. Tapi bersama Tuhan kita cakup penanggungan segala perkara yang Tuhan bebankan dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya, saudara, kita harus siap menghadapi tantangan. Makanya teguhkan hatimu. Waktu Yosua akan masuk, ada nggak tantangan? Pertama yang harus dihadapi, dia harus menyeberangi Sungai Yordan. Saudara baca, makanya baca kitab Yosua itu. Ada Sungai Yordan yang dia harusnya, sekarang sih Sungai Yordan nggak lebar-lebar banget ya kan. Zaman itu mungkin besar, kita nggak tahu ya kan. Karena namanya proses alam kan. Itu tantangan bagi mereka. Makanya Tuhan bilang apa? Pikul apa tuh? Tabut perjanjian taruh paling depan. Jaga jarak 6.000 apa?
6.000 hasta itu kan, supaya antara barisan Israel yang dipimpin Yosua dengan tabut itu ada jarak, dan itu harus dipikul oleh orang Lewi, supaya kemana orang tabut itu berjalan, engkau ikuti tabut itu. Tabut itu menggambarkan kehadiran Tuhan. Dia harus ada memimpin di depan. Bangsa Israel dalam pimpinan Yosua hanya mengikutinya. Itu satu gambaran Tuhan harus depan kita, memimpin hidup kita. Amin. Supaya target itu akan tercapai. Nah, harus ada keteguhan, ketetapan hati itu. Biar Tuhan segala-galanya bagi hidupku. Amin. Saya bersyukur hari ini usia saya masih muda. Kok masih muda ya? Bandingan Metusala berapa? 969 tahun. Ya gue masih bayi lah ya kan. Tahun ini juga lah. Berarti saya tahun 86 sampai sekarang berapa? 35 tahun. Tahun inilah 35 tahun genap saya memberikan hidupku untuk Tuhan. Sampai hari ini. Ada masalah banyak. Ada tantangan banyak. Justru lewat tantangan Tuhan nyatakan, ini loh gua menyertai engkau. Maka saya sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan. 35 tahun. Tahun 86 pada tanggal ini juga, itulah pertama kali saya bertobat menerima Tuhan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya berikan hidup saya sampai, kalau tanya proses, banyak banget kalau berbicara tentang pengalaman dalam menjalani hidup dalam melayani Tuhan. Tapi terus sampai hari ini Dia menyertai hidupku. Amin. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki ketetapan dan keteguhan hati di dalam ikut Tuhan supaya target itu kita sampai. Amin. Yang kelima, yang terakhir, kita lihat ya, kita lihat nih apa yang harus dilakukan agar mencapai target yang Tuhan siapkan tuh, target tersebut. Yang kelima, harus hidup merdeka di dalam Tuhan. Artinya apa? Seseorang tidak dapat berlari karena ada yang mengikat. Saudara tahu topeng monyet? Saya sering panggil saudara, ya kan? Kan seru kan nonton gitu kan? Sarimin ke pasar, dia ambil yang ini contoh, bukan beneran gua ya kan? Dia jalan begini kan, taruh di keranjang. Sarimin berhias diri ya kan? Dia ambil kaca, mungkin dia melihat kenapa muka aku kayak monyet ya kan? Terus Sarimin naik kuda, ada yang bawa anjing tuh, naikin tuh anjing itu kan? Semua dia bisa membuat atraksi ya. Dahsyat kan, lucu juga kita lihat kan. Sarimin berperang, dia bawa senjata-senjata, dia tiarap tuh kan, semua dia lakukan. Mantap nggak? Mantap, lucu nggak? Saya mau tanya. Tapi dia hanya di situ-situ aja nggak? Kenapa? Ada rantai yang mengikat sekitar 3-4 meter. Kita hidup dalam Tuhan. Kalau kita tidak merdeka, kita mungkin kelihatannya rohani, tapi terputar-putar di situ aja. Karena ada yang mengikat. Seperti Sarimin tadi, loncat sana, loncat sini, segala macam. Kalau kita lihat menggila ya kan, hebat banget gitu loh. Tapi nggak bisa kemana-mana. Ada rantai yang mengikat dia, dipegang oleh majikannya. Itulah gambaran kekristenan tidak bisa mencapai garis target karena ada yang mengikat. Mungkin kita secara euforia, haleluya, ibadah jingkrak-jingkrak. Tapi ya gitu-gitu aja, saudara. Lihat dalam kehidupan seharian kita, iman kita, rohani kita hanya gitu-gitu aja. Ada yang mengikat. Nah, hari ini kita harus bebaskan dari ikatan itu. Saya mau tanya, nanti saudara baca juga di rumah ya. Karena, atau boleh lihat, Keluaran 14 ayat 11-12, biar saudara mengerti cerita ini. Keluaran 14 ayat 11-12. Ya, perhatikan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat yang ke-12. Katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara lihat, waktu Tuhan perintahkan Musa membawa bangsa ini, sebenarnya harusnya lebih enak gak hidup mereka? Mereka tuh jadi budak, dulos, dulos tuh budak, gak punya nilai diri, gak punya harga diri.
Tuhan perintahkan Musa bawa keluar mereka dari tanah Mesir untuk mencapai tanah Kanaan. Terjadi mujizat nggak? Ya saudara lihat sejak pertama demonstrasi mujizat Tuhan tuh kan, bagaimana ahli-ahli sihir daripada Fir'aun lempar tongkat jadi ular. Tuhan bilang, Musa lemparkan tongkatmu juga, dia lemparkan jadi ular. Dan ular Musa itu menelan ular daripada Fir'aun, ahli sihirnya. Masih keras hati, turunkan tulah. Sampai tulah ke-10 kematian seluruh anak sulung. Baru Fir'aun mulai mengalami kelembutan hati untuk membebaskan. Akhirnya dalam pimpinan Musa, dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Berarti Tuhan hadir nggak? Tuhan melakukan mujizat nggak? Setiap hari tiang awan menyertainya. Kalau waktu siang hari supaya panas terik matahari itu tidak membakar hidup mereka. Saudara tahu padang pasir itu sana kalau panas minta ampun panasnya. Apalagi dari konteks zaman itu kan. Lihat, panas waktu malam hari dingin dan luar biasa. Jadi terjadi kontradiksi suhu yang sangat kontras. Nah, tapi malam hari Tuhan hadir dalam tiang api memberikan kehangatan. Berarti soal jaminan Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan jangan diragukan, selalu terjadi. Tapi waktu mereka sampai di seberang sungai Yordan, di seberang Laut Merah, tiba-tiba Fir'aun ingin mengejar kembali karena mereka ingin menangkap. Kan selama ini enak dong ada budak, sekarang nggak ada budak di daerah mereka. Dia kejar lagi. Tapi Tuhan bikin mujizat sampai Tuhan bikin kegelapan terjadi. Akhirnya Fir'aun terhambat karena kegelapan. Padahal belum malam itu saudara. Artinya apa? Jaminan Tuhan ya dan amin. Nah sampai waktu mereka di seberang Laut Merah, saya mau tanya, Tuhan sudah nyatakan mujizat belum? Tuhan hadir belum? Ya kan? Semua Tuhan sudah lakukan. Tapi saudara lihat, apa yang terjadi akhirnya di seberang Laut Merah itu? Mereka bersuku, tadi keluar, coba lihat lagi tadi, perhatikan. 11-12 tadi. Dan mereka berkata ke penulis, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat terhadap kami dan bawa kami keluar dari Mesir? Lihat, persungutan bukan? Bukan bersyukur, persungutan. Pada Tuhan sudah membebaskan mereka untuk menikmati janji berkat Tuhan itu. Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik, lihat, ini kan pilihan-pilihan yang ngaco semua. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada apa? Mati di padang gurun, saudara lihat. Nah ini yang saya katakan, mereka sudah di luar dari Mesir, khususnya di tengah-tengah kota Mesir, mereka sudah tinggalkan. Tinggal menyeberang ke tanah Kanaan, dihambat ada Laut Merah. Mereka sudah ada di Mesir, tapi Mesir masih ada dalam pikiran mereka, Mesir masih ada dalam hidupan mereka. Ngerti maksudnya? Mereka sudah ada di luar Mesir belum? Tinggal menyeberang. Tapi ternyata Mesir masih ada dalam pola berpikir mereka, masih ada dalam kehidupan mereka. Makanya terjadi apa? Persungutan. Begitu melihat tantangan, ingat masa lalu. Ini membuat tidak bisa maju. Makanya harusnya cuma 2 bulan, 3 bulan jadi 40 tahun, saudara. Nah ini satu pembelajaran bagi kita. Kita harus merdeka di dalam Tuhan. Amin. Alkitab berkata kan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu berbicara kemerdekaan dalam Tuhan. Tuhan bebaskan kita. Makanya akhir dalam ada 7 kata di kayu salib. Salah satu, Tuhan waktu disalibkan dia berkata apa? Tetelestai. Sudah selesai. Arti ada satu jaminan dalam dia, ada kemerdekaan yang sejati. Bangsa Israel berputar-putar karena terikat. Hati-hati hari ini saudara, kita harus merdeka supaya kita maju terus dalam Tuhan. Kalau jadi sarimin, ya kan? Kayak sarimin saudara, kita jingkrak-jingkrak hanya seremonial keagamaan, minggu gereja, ya kan? Gitu-gitu, bosan saudara-saudara, nggak mengalami kemajuan, ya kan? Nah mungkin pertanyaannya begini, apa yang dapat mengikat kita? Mungkin saudara bertanya,
Apa sih yang bisa membuat aku bisa terikat? Yang pertama saya mau ingatkan, masa lalu. Masa lalu itu bisa mengikat kita. Makanya tadi saya katakan, Paulus bilang dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Masa lalu bisa mengikat. Masa lalu itu ada dua, ada yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan apa aja, dulu mungkin saudara jadi orang kaya, atau jadi pengusaha hebat, atau jadi pejabat tinggi, itu apa aja. Setelah kita mungkin tidak lagi memiliki semuanya itu, akhirnya kita waktu dalam Tuhan kan, aduh, kok begini ya? Gue kok melayani Tuhan cuma begini, harus jadi terima tamu. Padahal gue ini kan seorang hebat umpama, ya kan? Gue ini kan orang kaya. Ini membuat kita jadi tawar, saudara. Setuju nggak? Apalagi hal-hal yang negatif. Saudara menyimpan kepahitan, saudara tidak melepaskan pengampun, itu mengikat, saudara. Akhirnya kita tidak bisa maju-maju dalam Tuhan. Jadi masa lalu itu mengikat, hati-hati itu, saudara. Masa lalu kita bisa mengikat, tolak di dalam nama Yesus. Aku hancurkan kutuk-kutuk yang mengikat hidupku, supaya aku bisa melangkah maju terus dalam Tuhan. Masa lalu bisa mengikat. Yang kedua apa? Asumsi-asumsi negatif. Ini bisa menghambat kita maju dalam Tuhan. Tahu asumsi itu duga-dugaan tuh loh. Saya selalu berkata begini, waktu kita dalam Tuhan, kita terima Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Roh Kudus itu menguasai hidup. Roh Kudus itu apa ya? Yang memberikan kuasa bagi kita. Ya kan? Aman. Sudah enggak? Kita udahlah, pokok aman lah, ada Roh Tuhan dalam hidup. Tapi saudara tahu yang paling bahaya itu ini kita nih. Pikiran kita tuh menjadi pusat serangan setan. Roh kita aman, tapi sinilah berubah. Makanya dalam Filipi 4 ayat 8, hendaklah apa yang baik, yang suci, yang kudus, semua. Saudara baca nanti Filipi 4 ayat 8 di rumah. Apa yang baik, yang suci, yang sedap didengar, dan bla bla sebagainya, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 2 ayat 5, Paulus bilang, taruhlah pikiranmu juga perasaanmu seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya pikiran kita harus tune dengan pikiran Kristus, perasaan kita tune dengan perasaan Kristus. Ya kan? Kenapa? Pusat peperangan setelah kita dalam Tuhan itu adalah ini. Makanya Roma 12 ayat 1 sampai 2 ayat satunya, hendaklah engkau persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah sejati itu bukan kumpul-kumpulannya sebatas ini, tapi hidup yang kita berikan persembahkan buat Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Tapi ayat keduanya, hendaklah berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Saya pernah jelasin, itu sebenarnya metanoia dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Kita mengalami satu perubahan paradigma berpikir kita. Dari kata metanoia kita kenal metamorfosis, kan perubahan kayak kupu-kupu itu loh. Dari ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu yang indah. Itu namanya metanoia. Perubahan. Nah, kita setelah dalam Tuhan ini harus berubah. Kenapa? Kalau nggak berubah, hati-hati, iblis serang kita terus di pikiran kita. Akhirnya asumsi-asumsi akan timbul. Contoh deh, saya beri contoh yang gampang. Saudara lagi jalan atau bawa mobil, ya kan? Terus ada teman, apalagi teman, kebetulan kita baru diberkati, tadi habis naik motor, sekarang naik mobil. Padahal sama juga ya. Kan naik mobil, hujan enggak kepanasan, hujan enggak kehujanan, panas. Nah, naik motor, panas enggak kehujanan, hujan enggak kepanasan, bingung ya kan? Ya kan? Nah, ini contoh ya, saudara naik mobil, tiba-tiba ketemu teman, dia panggil kita, padahal kita nggak lihat, namanya baru belajar mobil. Orang belajar mobil tegang banget ya kan, karena konsentrasi ya kan. Woi John, kita nggak lihat karena tegang kan. Besok-besok ketemu, sombong banget loh. Saya mau tanya, sebenarnya benar dia sombong nggak teman yang bawa mobil? Paradigma kita, asumsi-asumsi yang ada dalam pikiran kita yang membuat kita seperti itu. Makanya pusat peperangan kita dalam Tuhan itu adalah di sini. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, supaya metanoia terjadi. Orang bertobat itu bukan hanya rohnya, harus sampai pada ininya, paradigma berpikir. Disitulah tempat asumsi dipermainkan oleh setan.
Makanya lupakan semua yang negatif. Tolak dalam nama Yesus, ini buat aku tidak maju, ini pasti bukan dari Tuhan, aku tolak dalam nama Yesus. Amin. Tinggalkan asumsi-asumsi negatif. Jadi yang pertama, masa lalu kita. Yang kedua apa? Asumsi kita. Yang ketiga, ya kan, yang dapat mengikat kita. Yang ketiga itu apa? Kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Kita masih bermasalah dengan diri kita sendiri, saudara. Lihat, orang-orang kalau dia bermasalah dengan dirinya sendiri, itu akan dampaknya akan keluar untuk dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Percaya saya. Orang sedang bermasalah dengan dirinya, ya kan? Dia sedang ada bermasalah dengan dirinya, ya kan? Ada masalah dalam dirinya, itu saudara tahu, itu akan berdampak keluar dalam kehidupannya. Saya beri contoh. Orang bos, pengusaha kaya, bos, direktur apalah, ya kan? Dia order satu perusahaan besar, ya kan? Dia ribut dengan istrinya di rumah. Ribut kacau. Sudah ribut, ini contoh aja supaya saudara analogi ini menangkap, saudara dapat menangkap. Dengar lagi kapal, dapat berita, kapal yang bawa barang-barang mereka yang mereka sedang import dari luar negeri, berapa kontainer kapalnya karam. Pusing nggak, bos? Pusing. Lihat waktu dia masuk kantor, nggak ada haleluya, shalom. Muka kayak pepaya. Dia lihat teh di atas meja. Padahal setiap hari office boy-nya memang selalu siapkan minuman teh, karena dia kesukaannya minum teh. Disiapkan atas meja. Hari itu dia lihat teh. Foni! Sekretarisnya dia panggil. Apa nih? Angkat di teh semua, ya kan? Tapi Foni bilang, ada apa nih? Ya kan? Bingung. Foni mah, John! Maksudnya Jono, office boy. John! Sini John! Udah teriak-teriakan, ya kan? Bapak tuh marah tuh, ganti tuh teh, angkat itu, dia bilang kan. Saya mau tanya, sebenarnya masalahnya di mana? Bos itu sedang bermasalah dengan dirinya. Itu akan dampak keluar. Makanya Petrus pernah berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Baca nanti di rumah 1 Petrus 4 ayat 7. Siapa Petrus yang pernah menyangkal aku tidak kenal Yesus, tapi sampai suatu saat dia berubah total, Tuhan pakai dia. Dan akhirnya dia berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Artinya apa, saudara? Waktu kita sedang bermasalah dengan diri kita, itu akan keluar, nampak sampai dalam kita berinteraksi pun semuanya salah. Sebenarnya bukan masalah, sebenarnya nggak ada, kita sedang bermasalah dengan. Nah, pastikan hari ini kalau kita mau mengalami percepatan kemajuan, untuk kita berlari mencapai target, kita harus merdeka dalam Tuhan. Amin. Asumsi-asumsi buang dalam nama Yesus. Kalau saya katakan ini, saya sudah alami, saya sudah lewati semua 35 tahun gue melayani Tuhan sampai hari ini. Tahun pertama, enggak apa-apa, ini saudara mungkin ada yang belum dengar. Saya masuk sekolah penginjil tahun 1986. Masuk di seminari Bethel Petamburan itu. Latar belakang kita orang musik, ya toh. Cara hidup sudah berbeda, konteks. Masuk cara berpakaian aja udah jadi masalah buat saya. Kenapa? Kita biasa pakai jeans, ya kaos, ya kan. Artinya ya lebih bebas lah. Ini itu jadi masalah, beban buat saya. Aduh, ini mana? Nah, hari pertama saya masuk di sekolah penginjil. Sekolah penginjil itu cuma 1 tahun. Setelah itu baru saya melanjutkan ambil S1 teologianya. 1 tahun tapi padat. Hari pertama waktu pelajaran saya, karena saya masuk udah telat 1 bulan. Yaitu kemurahan Tuhan, saya tetap percaya kalau Tuhan punya kehendak, Tuhan yang panggil, pasti Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Masuklah udah telat 1 bulan, duduk udah paling belakang. Pas waktu hari itu salah satu pelajaran kita pelajari diajar oleh direktur sekolah penginjil. Selesai dia ngajar, dia absen satu-satu nama. Gua nggak dipanggil. Hari pertama ini baru mau artinya pertobatan baru ini. Wow, masih ini kadang-kadang masih apa? Masih dikuasai dengan segala macam. Waktu dia selesai absen, nama saya nggak dipanggil, langsung dia keluar. Sampai saya kejar sampai depan pintu. Tapi sudah agak bagian luar pintu lah. Saya bilang, Pak,
saya belum di absen. Saudara tahu jawabannya apa? Oh iya belum deh, sore-sore namanya siapa? Enggak, saya tidak kenal kamu. Baru dengar begini kira-kira gimana? Satu malam gua nggak tidur nih. Saya saksikan ini karena inilah maksud saya ingin menyampaikan satu proses perjalanan hidup dalam Tuhan inilah. Saya satu malam nggak tidur. Aduh, malas lah udah sekolah. Kayaknya kok susah banget. Tapi saya bilang orang mau melayani Tuhan serius nih kok susah banget gitu loh. Itu saya alami akhirnya saya lihat udah 4:30 pagi. Ya udah mandi. Akhirnya saya jadi antara ini dengan ini bertentangan gitu loh. Ini bilang apa? Udah tinggalin, ngapain lu sekolah, lu kayak direbekkan, dihina kan? Tapi di sini suara itu jangan maju, kamu taat aja pada Tuhan. Akhirnya ini yang menang, saudara. Akhirnya saya 4:30 saya bangun dengan satu perkataan, saya bilang, gua mau ditolak kayak mau tidak dikenal kak, masa bodoh. Jalan, udah perjalanan. Terakhirnya saya bisa menyelesaikan seluruh pendidikan 1 tahun itu. Dari 52 orang satu kelas, hanya tinggal terakhir 25 orang. 27 hilang ke anta beranta kemana. Termasuk saya yang diwisudari itu. Nah akhirnya setelah wisuda selesai, ucapan syukur di rumah. Saya masih tinggal sama kakak saya, kan masih bujangan waktu itu. Saya undang lah direktur sekolah penginjil ini, Pak bisa nggak Pak tanggal sekian, saya juga lupa kan tanggal, sebelum saya dikirim diutus untuk melayani di Salatiga, jadi kacung lagi di sana. Ya nggak apa-apa, yang terbesar jadi bukan jadi bos, kata Tuhan Yesus. Saya undang dia berkhotbah. Dia waktu itu lagi ada pelayanan di luar kota lagi di Medan. Dia khusus hari itu dia bilang masih ada pelayanan, dia tolak. Dia bilang saya harus melayani Jakarta karena salah seorang siswa saya harus saya layani dia karena ini ucapan syukur. Datang. Begitu dia khotbah pertama kali, sebelum dia sampaikan khotbah dia cuma bilang begini, saya teringat Stevie ini. Dulu pertama kali hari pertama dia masuk sekolah penginjil, saya waktu absen saya pernah bilang sama dia, saya tidak kenal kau. Sebenarnya saya pengen tahu benar-benar dia panggil Tuhan atau panggil diri sendiri. Di situ saya bersyukur, waduh terima kasih Tuhan, makanya hari ini gua ada di sini. Amin. Kenapa? Paradigma saya, kalau saya ikut asumsi saya akan tinggalkan Tuhan. Tapi saya lebih ikut Roh Kudus yang memimpin hidupku. Aku kuat, aku terus maju sampai hari ini tetap melayani Tuhan. Amin. Artinya apa saudara? Ayo saudara, kita harus tinggalkan, harus merdeka dalam Tuhan. Iblis bisa serang kita lewat asumsi, ya kan? Masa lalu kita, dia ungkit semua, ya kan? Kita belum berdamai dengan ini semua hambatan, saudara. Pastikan hari ini kita merdeka semua dalam Tuhan, amin. Supaya kita terus maju mencapai target yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Saya pastikan kalau kita lakukan itu, terus kita akan maju terus dalam Tuhan, amin. Supaya target itu terus kita kejar sampai mencapai garis akhir. Amin. Paulus bilang, aku telah mempertahankan iman dan aku terus berlari sampai pada tujuan itu. Dan aku melihat mahkota yang Tuhan sediakan bagiku. Siap? Siap. Harus siap kalau saudara mau mencapai target itu. Haleluya.